Surat Fatir ayat 13-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunih ma yamlikuna min qitmir." Dan mereka yang kamu sembah selain Allah tidak memiliki setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Andai kamu berdoa kepada mereka, maka mereka tidak dapat mendengar doamu. Walau sami'u mastajabu lakum. Andai mereka dengar pun, mereka tidak akan bisa mengabulkannya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat, yang kamu sembah itu akan mengingkari perbuatan syirik yang kamu lakukan. Wala yunabbi'uka mithlu khabirin. Dan tidak ada yang dapat mengabarkan kepadamu seperti Allah yang maha mengetahui. Jemaah sekalian, dalam dua ayat ini ada penjelasan tentang batilnya kesyirikan dan benarnya tauhid dari 5 sisi. Yang pertama, semua yang dianggap Tuhan, yang disembah selain Allah, itu tidak memiliki apa-apa. Tidak ada kuasa sedikit pun, walau hanya setipis kulit ari. Kulit ari itu kulit bagian dalam kurma. Kalau kulit luarnya masih lumayan tebal, kulit ari itu sangat tipis. Artinya, sedikit saja mereka nggak punya apa-apa. Kalau begitu, apa yang bisa diharapkan? Berarti yang mereka sembah hanyalah makhluk yang lemah lagi, miskin, fakir, yang nggak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Maka ini tentu suatu kebodohan. Seharusnya yang layak disembah hanyalah Allah yang memiliki segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, yang maha kaya, yang sedikit pun tidak membutuhkan selainnya, dan semua selainnya butuh kepadanya. Oleh karenanya, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad. Artinya seluruh makhluk butuh kepadanya, dan seluruh makhluk adalah segala sesuatu selain dia. Sisi yang kedua yang menunjukkan batilnya kesyirikan dan benarnya tauhid, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu berdoa kepada yang kamu anggap Tuhan-Tuhan yang berhak disembah selain Allah itu, niscaya mereka tidak akan bisa mendengarkan doa kalian. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang maha mendengar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk syirik dalam berdoa kepada selain Allah, meyakini ada selain Allah yang maha mampu mendengar doa. Biarpun dia masih hidup, tidak akan mungkin dia mendengar doa seluruh orang yang ditujukan kepadanya. Yang maha mampu melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngobrol sama 2 orang saja, lalu 2 orang ini dua-duanya berbicara, kita bingung mau dengar yang mana nih. Bagaimana lagi kalau dengan 10 orang, 100 orang? Apalagi kalau mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah wafat. Meyakini orang-orang yang sudah wafat seperti para wali di kuburan-kuburan mereka dapat mendengarkan doa yang ditujukan kepada mereka adalah keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memperdengarkan kepada orang-orang yang sudah mati. Wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Dan engkau tidak bisa memperdengarkan kepada mereka yang berada di dalam kubur. Tidak ada dalil orang yang sudah wafat dapat mendengarkan doa yang kita tujukan kepadanya. Juga tidak ada dalil dia bisa meneruskan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi mengabulkannya. Maka ini adalah suatu kebodohan. Sisi yang ketiga yang menunjukkan batilnya syirik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau sami'u mastajabu lakum. Andai mereka dengarkan pun, mereka tidak akan bisa mengabulkan doamu. Yang maha mampu mengabulkan doa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh bodoh orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan kelak di hari kiamat, yang kamu sembah selain Allah itu akan mengingkari, akan menyalahkan perbuatan syirik yang kamu lakukan terhadap mereka. Terlebih lagi jemaah sekalian, para nabi dan rasul dan para wali Allah. Nabi SAW yang mereka sebut Yesus putra Maria, kelak akan mengingkari peribadahan mereka kepada beliau. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Tidaklah yang aku katakan kepada mereka kecuali seperti yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah dakwahnya Yesus kepada umat Nasrani ketika beliau diutus ke muka bumi ini. Sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka kelak di hari kiamat beliau akan menyalahkan perbuatan umat Nasrani yang menyembah beliau. Kemudian sisi yang kelima yang menunjukkan batilnya kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yunabbi'uka mithlu khabirin. Dan tidak ada yang dapat mengabarkan kepadamu seperti Allah yang maha mengetahui. Maksudnya mengabarkan
mengabarkan kepada kita kelak di hari kiamat tentang semua yang kita lakukan dan apa akibatnya. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.